Shalom. Hari ini juga kita akan merenungkan Injil Yohanes pasal 2. Teksnya ayat 13 sampai 25. Paragraf yang pertama, ayat 13 sampai 17. Ketika hari raya Paskah, Yesus menyucikan bait Allah sambil mengusir penjual-penjual juga penukar-penukar uang duduk di situ. Paragraf yang kedua, ayat 18 sampai 25. Orang-orang Yahudi melawan Yesus dan meminta keajaiban sebagai tanda. Namun Yesus berkata, "Lunturkanlah rumah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunkan kembali." Kesimpulannya, ketika hari raya Paskah, Yesus pergi ke Yerusalem dan menyucikan bait Allah sambil mengusir penjual-penjual sapi, domba, dan burung merpati. Juga penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus berkata, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Sejak itu, orang-orang Yahudi melawan Yesus dan meminta keajaiban sebagai tanda. Namun Yesus menjawab, "Lunturkanlah rumah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Tentu, orang-orang Yahudi bersungut-sungut karena hal itu kelihatannya mustahil. Tetapi perkataan Yesus berarti bahwa ia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan selama hari raya ini, Yesus membuat banyak tanda di hadapan orang Yahudi. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus menyucikan bait Allah sambil mengusir penjual-penjual juga penukar-penukar uang. Kedua, Yesus berkata, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Ketiga, ia berkata lagi kepada orang-orang melawannya, "Lunturkanlah rumah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Keempat, sekalipun banyak orang percaya dalam namanya, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ajaran bagi kita. Pertama, orang-orang Yahudi menantang Yesus dengan kata, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Dan tidak percaya dan tidak memahami perkataan Yesus. Kedua, murid-murid Yesus pun juga percaya Yesus dan memahami perkataannya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Ketiga, banyak orang percaya dalam namanya pada hari raya Paskah, tetapi Yesus tidak mempercayai mereka karena mereka hanya percaya Yesus karena tanda-tandanya. Ya, orang-orangnya berpikir itu hal ini untuk memuliakan Allah. Ya, coba bayangkan, mereka berjual domba-domba dan banyak hewannya dan menukarnya uang itu untuk apa? Ya, untuk membuat kurban bakaran dan untuk sembahyang kepada Tuhan. Ya, konsep mereka itu memuliakan nama Tuhan. Namun, dalam konsep Allahnya itu tidak baik. Kita harus berpikir tentang ini. Harus introspeksi dirinya juga. Pikirannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Namun, karena tidak cocok kehendak Tuhannya, bagaimana? Di dalam gereja ini, di dalam jemaat ini, masih ada ini? Sebenarnya ada banyak. Kita harus introspeksi diri tentang ini. Kalau begitu, aplikasinya. Pertama, introspeksi diri tentang ibadah dan kehidupan sebagai orang Kristen. Dan sucikan ibadah kita dan kehidupan agamawi kita. Ya, sekalipun itu tradisi dari gereja sudah beberapa tahun, bukan hanya beberapa tahunnya, sudah ratusan tahunnya, itu sudah menjadi tradisi pun, kalau tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus berhenti. Kedua, baca Alkitab dan renungkan tentang kehidupan Yesus. Dia datang dunia ini, melayani dan disengsara sampai mati, dan percaya bahwa Dialah Allah, rumah Allah, dan juru selamat kita.
Kalau begitu PR praktiknya, sucikan ibadah, cara kehidupan secara Kristen, dengan membuang segala sesuatu yang tidak layak di mata Tuhan dan menghabiskan tradisi manusiawi dari gereja dan dari jemaat. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan memberkati.